Hai guys, nama gue Arnold Stark. Gue seorang pop culture host di Indonesia dari tahun 2005. Gue owner dari Fanboy Channel. Jangan kemana-mana, stick around, stay tune on Papi G's channel. Don't go anywhere. Thank you so much Papi G atas kesempatannya. Gue mau ngebahas top 10 retro games versi Arnold Stark on Fanboy Channel. Kenapa sih retro game itu berkesan di kehidupan gue? Pertama, karena menurut gue banyak kenangan indah di retro game. Yang paling melekat adalah gue bisa ngeliat kehangatan keluarga. Bokap gue dan nyokap gue bisa main game bareng bersebelahan, terus bisa saling ledek-ledekan, tapi tetap sayang satu sama lain. Terus anak-anak kan nunggu di belakang, udah belum, bentar lagi. Tapi biasa kalau main Tetris kan, dia kan bener-bener wah sampai seru banget, sampai kita aja anak-anaknya ngeliat sampai suruh habis gitu. Udah gitu kita bisa main sama temen sebelahan, real time, mereka ada di sebelah kita persis, ya kan. Apalagi lagi pandemic season kayak gini, lagi COVID-19, masa-masa seperti itu sangat dikangenin ya. Kita bisa inviting friends datang buat play along with us, kayak Dre, main dong, ayo ke rumah gue, main dong, ini Barnacle, Street of Rage di rumah gue. No, gue punya game baru nih, Sega Genesis, apa Mortal Kombat. Wah, lu mesti datang main ke rumah gue. Kita bisa bener-bener, wah, ngabisin teman kita. Jadi lawan main kita kan sebelah kita persis, kita bisa ngeliat ekspresi mereka. Ah, gila, gue kalah nih. Gila, terus bilang, lu kok bisa kayak gitu, tekan apa? Tekan ini deh, kayaknya kita mecahin cheat bareng, ya kan. Kita bisa toss bareng, kita bisa bercanda, bisa gelitik-gelitik. Kalau main WE, dia kalah, wah, dibully-bully abis, ya kan. Macem-macem deh. Sekarang tuh semua serba online, digital platform, nggak ada salahnya, oke juga. Kita bisa menyiasati gimana cara kita bisa main game tetap asik bersama-sama, bahkan dengan teman atau orang yang lebih luas lagi, lingkupan lebih jauh pada di belahan dunia lain. Tapi gue tetap lebih suka retro game sih, apalagi paling terakhir ya Counter Strike ya, CS. Dulu masih bela-belain pulang sekolah tuh masih pakai seragam, main ke mall mana Puri Indah, cuma bisa bayar warnet 1 jam tuh patungan berdua sama gue lo ya. Jadi oke, teh botol berdua bareng main makan kacang di warnet, teriak-teriakan kayak orang gila. Those kind of things yang bener-bener menurut gue precious moment, gak ada yang bisa ngalahin. Konsol yang paling berkesan Nintendo. Kalau menurut gue, at that time gue pertama kali kenal Nintendo tuh di rumah sepupu gue. Kita mainnya apa sih, suruh Nintendo, namanya Nintendo. Akhirnya sebulan kemudian tiba-tiba bokap gue sama nyokap gue pulang dari nggak tahu dari mana, bawa plastik hitam gede kontak. Pas dibuka Nintendo, gila itu. Gue seneng banget sama adikku tuh, wah, apa kita bener-bener happy banget. Sampai dijam-jamin mainnya. Boleh main Nintendo cuma hari Sabtu dan Minggu. Oke, kalau pas hari libur doang. Itu pun juga nggak boleh lama ya. Ingat, suka diingetin gitu. Terus kemudian Sega Genesis, karena di Sega Genesis itu gue main game yang lebih advance lagi dibanding game-game yang ada di Nintendo. Setelah Sega Genesis, gue abis itu langsung masuk ke PS1. Ya retro games lah, itu kita bisa sampai saat ini dengan adanya channel Papi G, dengan adanya channel Fanboy Channel dan segala macam, ada banyak event pop culture di Indonesia, di seluruh dunia. Itu juga salah satu peranan dari pengaruh retro games atau pop culture di masa kecil kita. Jadi bisa sampai sebesar ini, gila banget. Oke, guys, abis ini gue mau ngebahas top 10 retro games versi Arnold Stark or Fanboy Channel. Check it out. So, countdown starting from number 10. Kita punya games dari Nintendo, itu namanya Nut and Milk. Itu pasti deh kalau ada game 100 in 1 atau 45 in 1, pasti ada game itu Nut and Milk. Nah, itu gue suka banget Nut and Milk, karena kenapa tuh game favorit nyokap gue.
Jadi katanya nyokap gue bilang itu undur-undur, serangga yang bentuknya kayak gini-gini tuh namanya undur-undur. Tapi bentuknya lucu tuh, nut and milk. Kita bisa kejar-kejaran sama yang biru itu nut and milknya, terus kita bisa ketemu sama ceweknya. Ntar kalau udah level selesai kita bisa satu rumah sama ceweknya, bisa nyelamatin si putrinya itulah. Terus kita juga bisa bikin stage dan segala macam. Itu levelnya banyak kan, sampai 100 deh. One of the best games in my life itu Nut and Milk dari yang retro games ya, top 10 itu nomor 10. Kita masuk nomor 9. Nomor 9 ada Captain Lang. Gamenya dibuat oleh Data East. Itu Captain Lang itu ada di Sega Genesis. Gue nggak tahu, itu gue beli di Toys R Us, kaset Sega yang original. Jadi itu ada Captain Lang, harga 49.000. Oh, masih terjangkau. Gue beli, gue mainin, ternyata gamenya seru habis. Gue nggak tahu, keras all in Japanese, dan gue main aja. Tapi itu seru banget. Captain Lang memiliki tingkat kesulitan yang dunia akhirat ya. Lawan bos terakhirnya tuh gue nggak bisa tamat karena gue cuma stuck sampai situ. Dan setelah gue gede, thank God ada YouTube, gue bisa ngeliat how to defeat the final boss. Gue mikir langsung, oh man, gak mungkin bisa. Jadi Captain Lang itu masuk di nomor 9 di Retro Games versi Arnostar. Fisher, you there? Yes. Listen up. We have a problem in East Timor. What kind of problem? A big one. Pandora tomorrow. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 8. Nomor 8 kita punya Splinter Cell Pandora Tomorrow. Ya! Ini gue main di PC ya. Jadi Splinter Cell Pandora Tomorrow ini merupakan game tactical gitu kan. Espionage kayak Metal Gear. Sneaky gitu. Sam Fisher ya kan. Kenapa gue suka Pandora Tomorrow? Karena Pandora Tomorrow itu adalah game Splinter Cell yang bernuansakan Indonesia. Nama penjahatnya siapa? Sadono. Sadono, gue lupa. Oh, permulaannya langsung di Timor sih menurut gue. Oke, which is gue juga orang Timor kan. Gue main game ini sampai habis, sampai tamat. Terakhir si Sadono ditangkap di Jakarta. Dan gue suka Splinter Cell karena yang buat gue berkesan adalah gue bisa main dengan tenang, gak berisik. BGM-nya tuh sedikit banget dan kita bisa matiin, kita cuma bisa kasih suara ambience-nya aja, kayak suara rintik hujan, suara orang ngelangkah gitu. Terus kita bisa ngumpet di gelap, kita bisa pakai night vision segala macam, kita bisa pakai silencer, bener-bener real banget. Jadi Splinter Cell itu layak buat masuk di top 10 retro games di kehidupan gue. Can't tell the difference between a citizen and a soldier. He thinks the whole world is a morally viable target. There's only one nation on the planet fighting the whole world. Huh. Whose side are you on? You know I can't say that. Terus kemudian kita masuk ke peringkat ke-7, kita punya Tony Hawk Pro Skater 2. Karena gue suka extreme sports, ya kan, gue suka skateboard, BMX, kan, breakdance gue juga suka. Gue gak main yang pertama ya, gue main langsung yang kedua. Gue suka banget, apalagi bisa ada cheatnya, ada skin, ada symbiote-nya Spider-Man tuh ada, itu gue keren banget. Tony Hawk 900, terus kemudian bisa bikin skate parknya juga. Itu gue suka banget. I can spend more than 2 hours man buat cuma bikin satu skate park aja. Dan dengan dia punya objectives goal yang rada-rada aneh ya, kumpulin skate, tiba-tiba E-nya di ujung banget di pojok, dan kita harus bener-bener nge-grinding dari rel dari ujung sampai belok segala macam, nggak boleh jatuh. Kalau jatuh kesel banget. Itu karena gue kadang kalau kesel tuh gue ada yang maki-maki sumpah serapah tuh udah capek, tapi begitu accomplish gue seneng banget. Jadi Tony Hawk Pro Skater kenapa gue masukin, karena pain in the ass banget ini game. Gue ngabisin waktu berjam-jam bermalam-malam buat main ini game sampai tamat. Peringkat ke-6 kita punya Street of Rage atau bahasa lainnya Bare Knuckles. Nah, gue suka karena nih gamesnya lagunya enak banget, retro pop abis. Nuansanya 90s, early 90s to mid 90s banget. Dia punya visual ambience yang kayak Los Angeles gitu kan, ada palm trees-nya, terus ada Lamborghini-nya, Testarossa, Ferrari segala macamnya, gue suka banget. Terus dengan dia punya karakter desainnya juga cakep-cakep banget, bener-bener street banget, brawler banget. Ada yang pakai denim jacket, leathery garments, leathery outfit gitu. Terus ada yang pakai
molotov segala macam, terus ada yang pakai pipa besi, crowbar gitu. Itu keren banget sih. Yang paling berkesan adalah gue bisa mukul teman di sini. Gue bisa mukul temen, gue bisa nonjok temen, gue bisa ngabisin dia. Sorry, nggak sengaja. Kalau kita deketin teman kita kan, teman kita langsung kayak kepegang, set gitu kan. Nah itu gue suka pegang gitu, sampai dia kepukul sama musuh. Gue suka banget tuh. Bosan gue mukulin musuh, bosan. Gue suka melenceng dan ngelawan arus, gue sukanya kayak gitu. Peringkat kelima, James Bond, Codename Robocod di Sega Genesis. Nggak tahu banyak yang tahu apa enggak, tapi game ini amat sangat berkesan buat kehidupan gue. Karena apa? This is a game about Christmas. You know lah, waktu kita kecil kan Christmas kan selalu enak banget deh. Natal, Tahun Baru. Salah satu temen gue namanya Kristanto Cahyadi, temen SD gue. Dia memperkenalkan gue dengan game yang related with Christmas. Gamenya tuh susah-susah gampang dimainin, ngeselin iya, tapi secara visualnya tuh nagih. Terus music ambience-nya tuh gue bilang juara banget. Terus kita masuk ke peringkat keempat, Super Sentai Jetman. Nah, Super Sentai Jetman ini masuk di peringkat keempat di Nintendo. Kenapa? Berkesan karena ini cartridge-nya dibeliin sama nyokap gue langsung. Nah, nyokap gue telepon ke rumah, Arno nih ada ulang tahun, Arno mau apa? Arno ada ini, ada Google Five nggak? Gue bilang Google Five, ternyata nyokap gue bilang, ini Google, gue nggak tahu ini apa. Bahasa Jepang. Pas gue makin lama makin tahu, oh ini Jetman. Gue kan belum ada Google kan, waktu gue kecil kan. Gue tau, ternyata yang gue mainin adalah Jetman dan gue suka banget. Dia tuh jelas Super Sentai Jetman, it's very fun to play with. Itu enak banget dan nggak terlalu ribet. Hey kid, what you doing watching this stupid film? Don't you want to have fun playing Sega? Sega? Sega who? Wrong answer, pal. Show him. So, sekarang kita masuk ke peringkat ketiga, Sonic the Hedgehog, tapi yang pertama. Everybody knows about this character. He's been a part of our childhood juga. Itu Sonic the Hedgehog pertama, dia belum bisa spin, tapi menurut gua games itu benar-benar ngebuka tabir entry gate buat games-games Sega yang populer berikutnya. Apalagi Sonic kan ikonik banget kan jadi untuk Sega, jadi Sega Mega Drive waktu itu. Atas bawah kiri kanan ABC, ntar keluar tring, nah, langsung lu ngebuka, lu bisa skip, jump to one level to another level with those simple codes. Peringkat kedua, Tiny Toon Adventure Buster's Hidden Treasure. Oh, this game, gue bener-bener nggak bisa lupain every single details of this game. Gue bener-bener main ini karena ketidaksengajaan ada di 4-in-1 apa salah satunya. Gue coba, oh man, ini game bagus banget. Itu levelnya lucu-lucu, musuhnya juga lucu-lucu, play experience-nya juga seru banget. Itu gue sampai sekarang bener-bener masih inget banget momentumnya dikejar-kejar sama Elvira. That's crazy psycho kid gitulah yang ngejar-ngejar si Buster Bunny-nya itu, gue suka banget. Kenapa berkesan? Karena banyak hidden treasure yang gue ketemuin di every single level tuh. Kalau lu dan lu mesti main berkali-kali sampai lu oh ternyata pohon ini bisa dimasukin, lu bisa loncat kemana. Engineeringnya, architect of that game itu bener-bener cakep banget deh. RPZB, TXZW, ZKZB, TXZW, ZGTQ. Coba itu lu masukin, lu langsung ngebuka semua levelnya. Itu gue masih inget banget. Dan oke, sekarang kita masuk di peringkat pertama dari top 10 retro games.
Peringkat pertama yang pasti gua rasa semua orang juga pada suka ya, apalagi laki-laki. Kenapa ini masuk peringkat pertama? Karena kenangannya banyak banget di gua. Peringkat pertama retro games gua, are you guys ready? Adalah Shooter! Winning Eleven. Kenapa peringkat pertama? Karena that game is so phenomenal sampai everyone di belahan desa manapun dan kampung manapun, kota-kota kecil at that time, kita belum melek internet banget, belum ada smartphone, tapi mereka semua sampai pelosok-pelosok desa ada namanya rental PS. Dan yang main itu game amazingnya sampai anak-anak yang benar-benar nggak ngerti bahasa Inggris, tapi mereka bisa operating that game, mereka bisa compete one to another, mereka bisa seru. Bahkan saya Pak Lurah, Pak LT, babenya ini main juga nih kemarin di ini segala macam, main WE. Ini game gila banget sampai ada turnamennya, sampai kita teman-teman satu kelas tuh bikin turnamen, dan itu it takes days. Oke, hari ini yang tanding ini sama ini ya, sampai dibikin turnamennya, sampai bikin taruhannya segala macam. Pokoknya Winning Eleven itu benar-benar mewarnai kehidupan kita semua sebagai penggemar retro games dan juga penggemar football. Roberto Carlos. My favorite player di Winning Eleven itu adalah Roberto Carlos. Kedua itu Ronaldo. Gue paling suka ngelukain teman main gue, lawan main gue. Gue sengkat, entah gue kena kartu merah, entah gue kena penalti, bodo amat. Karena ini cuma it's just a game, it's not a real soccer match kan. Jadi gue bisa ngelakuin apa yang gue mau nih. Dan gue paling gak suka pakai analog, jadi gue mainnya manual. Dan gue terkenal dengan jago gocek. Gue gak suka sprint, tapi gue bisa nipu semuanya. Gue berani tantangin lu buat main WE sama gue bakal habisin lu. Oke, terima tantangan gue. Oke, post di komen below ya. So guys, Winning Eleven ini merupakan game sejuta umat, game kebersamaan. Kalau kita laki-laki ngumpul, yang gak suka main WE itu dikit, paling cuma 1 orang dari 10 orang. Gue gak suka main WE, sukanya biasa apa? Nexia. Udah itu doang, terus pergi gak tau kemana. Udah berapa kita main WE. Okay, so that was my 10 most favorite retro games versi Arnold Stark or Fanboy Channel. Gimana menurut kalian semua? Ada nggak favorit retro games versi kalian yang ada yang tadi gue sebutin di top 10 retro games versi gue? Bisa tulis di bawah. Siapa yang berani terima tantangan gue? Tulis di bawah. Ayo kita main kapan? Mungkin dari Papi G juga bisa bikin event kayak nostalgia bareng Winning Eleven atau apalah segala macam. Gue hostnya ya. Ya udah, jangan lupa untuk follow social media gue juga, ada di @arnoldstart di Instagram, Facebook juga Arnold Stark. Di YouTube ada Fanboy Channel, dan juga gue lagi bikin salah satu IP yang lagi jalan. You guys can follow di Instagram @karmahitam atau dan juga @topengsetan. Jangan lupa untuk di subscribe and follow YouTube channel ini Papi G for more upcoming awesome updates from Papi G. Thank you so much guys. Stay safe, God bless, and bye bye. And gue punya best of the best, oke?
Best of the best-nya itu adalah Monster Rancher Hop About. Monster Rancher Hop About. Yes, gue suka banget sama itu game. Kayak konyol aja men, lu cuman kayak hidup lu cuman loncat sana loncat sini, nggak boleh masuk lubang segala macam gitu. Dan kita bisa bikin stage terus bener-bener itu seru banget. Dan two player tuh kanan kiri, wow, balapan sama temen. One of the best, itu gue masukkan sebagai kategori best of the best atau my favorite ya, my most favorite games. Itu juga salah satu adalah Monster Rancher Hop About.